Kenapa Allah menciptakan anjing dan anjing itu najis? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan ma'rifat ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam, termasuk anjing yang dalam syariat dianggap sebagai najis. Kalau dalam ma'rifat melihat ciptaan Allah dari sudut pandang yang lebih dalam dan spiritual, tidak hanya berdasarkan pada hukum lahiriah, tetapi juga pada esensi dan rahasia di balik penciptaannya. Penjelasan berdasarkan ma'rifat tentang mengapa anjing meski dianggap najis dalam syariat tetap diciptakan oleh Allah. Yang pertama, yaitu setiap makhluk memiliki fungsi dan peran. Dalam ma'rifat diyakini bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Anjing seperti makhluk lain memiliki peran dalam ekosistem dan dunia ini. Anjing dikenal sebagai hewan yang setia dan pelindung. Di banyak kasus anjing digunakan untuk menjaga rumah, membantu dalam berburu, dan bahkan membantu manusia dalam tugas-tugas penting seperti pencarian korban bencana. Meski najis dalam syariat, keberadaannya memiliki manfaat besar bagi manusia. Kalau dalam firman Allah, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Surat As-Sad ayat 27. Pandangan ini mengajarkan bahwa anjing sebagai bagian dari ciptaan Allah memiliki tujuan yang bijaksana meskipun ada aturan syariat yang mengatur interaksi manusia dengannya. Oke, yang kedua, najis sebagai ujian ketaatan ya dalam syariat. Menurut syariat, anjing dianggap najis. Dan ini menjadi salah satu ujian bagi manusia dalam menjalankan aturan agama. Tapi dalam konteks ma'rifat, aturan-aturan seperti ini dirancang bukan untuk menolak ciptaan Allah, tetapi untuk menguji ketaatan manusia terhadap hukum Allah. Dengan kata lain, walaupun anjing diciptakan dengan segala manfaatnya, aturan tentang najis menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu menjaga kebersihan dan ketaatan kepada Allah. Yang berikutnya yaitu hikmah spiritual. Tidak semuanya bisa dinilai dari lahiriah. Ma'rifat mengajarkan bahwa yang tampak najis secara lahiriah tidak selalu menunjukkan keburukan batinnya. Anjing bisa dianggap najis menurut syariat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ia sering menunjukkan sifat-sifat seperti kesetiaan, keberanian, dan kasih sayang yang justru bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Dalam kehidupan spiritual, ma'rifat menekankan bahwa manusia tidak boleh hanya melihat segala sesuatu dari sisi luarnya saja. Esensi, batinnya, dan hikmah di balik segala sesuatu seringkali lebih dalam dan penuh makna. Misalnya, kesetiaan anjing kepada tuannya bisa menjadi pelajaran bagi manusia dalam hal kesetiaan kepada Allah. Yang berikutnya yaitu simbol keberadaan dualitas. Dalam pandangan ma'rifat, anjing mencerminkan dualitas yang ada dalam penciptaan. Ada sisi yang najis menurut syariat, tetapi di sisi lain ada hikmah dan manfaat di dalamnya. Ini menggambarkan konsep bahwa di dunia ini terdapat keseimbangan antara hukum lahiriah dan esensi batiniah. Sesuatu yang mungkin tampak kurang baik di satu sisi bisa jadi memiliki kebaikan di sisi lain. Seperti dalam kehidupan manusia, ma'rifat mengajarkan bahwa setiap cobaan dan ujian yang tampak buruk bisa memiliki kebaikan tersembunyi di baliknya.
Dualitas ini mengajarkan manusia untuk tidak terburu-buru menilai sesuatu berdasarkan penampilan luar semata. Yang berikutnya yaitu cermin bagi manusia ya. Anjing juga dapat dipandang sebagai cermin bagi manusia dalam konsep ma'rifat. Sifat-sifat anjing seperti setia, patuh, dan siap melindungi seringkali lebih unggul daripada beberapa manusia. Dalam konteks ini, anjing mengingatkan manusia bahwa bahkan makhluk yang dianggap najis dalam syariat bisa memiliki sifat-sifat terpuji yang seharusnya diambil sebagai pelajaran. Ma'rifat mengajarkan bahwa setiap makhluk di dunia ini memiliki pesan dan pelajaran yang tersirat. Dengan demikian penciptaan anjing adalah salah satu. Berikutnya yaitu anjing dan kisah Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran, anjing disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi, para pemuda beriman yang diselamatkan oleh Allah dengan membuat mereka tertidur di dalam gua selama berabad-abad. Anjing mereka yang setia menjaga di pintu gua tidak dianggap najis dalam konteks ini, melainkan memiliki peran penting sebagai pelindung. Ya. Baik, kisah ini menunjukkan bahwa meskipun anjing dianggap najis secara syariat, dalam ma'rifat kehadirannya bisa membawa manfaat besar. Bahkan dalam konteks rohani ini mengajarkan bahwa Allah menciptakan setiap makhluk dengan peran yang telah ditentukan, dan kita harus melihat lebih dalam makna di balik ciptaannya. Jadi kesimpulannya ya, dalam ma'rifat ya, penciptaan anjing yang dianggap najis menurut syariat memiliki banyak hikmah yang mendalam. Anjing mengajarkan manusia tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kasih sayang yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan spiritual. Meski secara lahiriah ada aturan yang mengatur interaksi dengan anjing, esensi batiniah dari penciptaannya tetap membawa manfaat besar bagi manusia dan mengandung pelajaran spiritual yang berharga. Ma'rifat mengajarkan untuk melihat setiap ciptaan Allah dengan sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada hukum lahiriah, tetapi juga pada hikmah dan tujuan penciptaannya yang lebih dalam. Baik, kalau Anda punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.